Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Wulandari, kelas konversi Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti Kampus D. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah saya Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu saya adalah Ibu Nadia Rista MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran paling efektif di masa pandemi. Ada beberapa metode pembelajaran di sini. Yang pertama adalah proyek based learning. Metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan juga inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona hijau atau kuning. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memerhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Lanjut dengan metode daring. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari Kumparan, Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah, maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Nah, metode daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang ketiganya adalah luring metode, yaitu luring yang dimaksud pada model pembelajaran dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat atau juga new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. Dikutip dari Kumparan, model pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak terbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk sistem daring. Yang keempat adalah home visit metode. Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Lanjut dengan integrate kurikulum. Metode pembelajaran disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Jainuddin Maliki.
di sini menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif bila menuju pada proyek bas, yang mana setiap kelas akan diberi proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, dosen lain juga diberikan kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Yang selanjutnya adalah blended learning, metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun belajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Sebenarnya metode ini sudah mulai dirancang dan diterapkan pada awal abad ke-21. Namun seiring dengan merebahnya wabah COVID-19, mereka yang satu ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok untuk para pelajar di Indonesia. Mengingat wabah pandemi yang tidak tahu pasti kapan berakhirnya, metode pembelajaran tersebut mungkin bisa Anda jadikan opsi untuk para peserta didik Anda. Dengan adanya metode-metode tersebut diharapkan agar pendidik di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan berjalan lancar. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.